Oke, kita mulai lagi ya. Ini yang ngomongin saham. Setelah kemarin, setelah di sebelumnya itu kita sudah tahu tentang mekanisme, tentang bagaimana caranya proses transaksi itu dijalankan di perdagangan saham, di pasar saham. Nah, sekarang kita akan bahas yang juga basic untuk mengetahui mekanisme bagaimana harga saham itu bisa naik atau turun. Bahkan jika kita mengetahui caranya, kita mengetahui mekanismenya, bisa jadi kita juga bisa melakukan proses pembelian atau penjualan yang bisa menyebabkan harga itu akan berubah begitu ya. Nah, di pasar saham ada tiga pasar sebenarnya. Secara umum ada dua pasar saham semuanya reguler dan pasar saham syariah gitu ya. Pasar saham reguler atau syariah ini itu ada tiga jenis pasar di dalamnya. Yang pertama itu reguler, berarti layaknya pasar biasanya. Kemudian ada pasar nego itu berarti biasanya beli dalam jumlah besar. Jadi mereka bisa dengan harga yang nego, bisa jadi di bawah harga pasar reguler, pasar saham biasa begitu ya. Beda pasar saham reguler. Jadi kalau tadi jenisnya ada pasar semua semua saham, dan ada pasar syariah gitu ya, saham syariah yang menjual hanya saham syariah. Nah, di pasar di masing-masing pasar itu ada tiga jenis pasar. Yang satu reguler, itu pasar biasa, real time, jual beli begitu, ada penjual ada pembeli saling bertemu di sistemnya BEI sana, di chat sana. Jadi kita pasang order, nanti ada yang pasang order buy, ada yang pasang order sell, kemudian bisa ketemu match begitu, terjadi transaksi itu ya, transaksi perdagangan. Oke, kemudian yang kedua itu itu harga sama dipengaruhi di pasar reguler ini. Pasar yang kedua itu jenisnya pasar nego. Nego itu tidak mempengaruhi harga saham di pasar reguler, seperti pasar reguler. Jadi pasar nego tidak akan mempengaruhi harga saham. Di sana itu proses jual beli saham itu negosiasi antara dua pihak yang duduk bareng, kemudian dia sepakat, itu diketahui. Jadi pasti ada perwakilannya dari masing-masing penjual, pembeli, dan BEI, jadi juga tercatat gitu ya. Kemudian ada pasar tunai. Pasar tunai ini jumlah transaksinya sedikit gitu ya, karena itu kondisi-kondisi khusus saja. Biasanya pasar nego dan pasar tunai itu untuk pemain besar biasanya. Kalau kita yang modalnya kecil, jangan lupa di beberapa video kemarin itu 5M itu hitungan modal 5 miliar itu baru masuk kelas sedengan ya. Di bawah itu tuh ya bisa dibilang semuanya kecil dah. Jadi kalau di bawah 500 juta gitu ya hitungannya sangat kecil lah ya. Jadi kalau kita yang masih di bawahnya 100 juta gitu ya, atau di bawah 50 juta gitu ya, hitungannya mikro lah. Tapi tetap saja bahwa di sana ada uang berputar, di sana pasar kapitalis, di sana itu ada kue yang besar yang kita itu bisa ikut menikmatinya gitu ya. Kita bisa ikut menikmatinya. Tetap saja dengan kalau kita seorang muslim ya pakai kaidah-kaidah muslim gitulah. Jangan sampai melupakan halal haram. Jadi kita juga nggak bisa kan terus melihat perputaran uang segitu banyak kok kita nggak ikutan. Oke, nah kita mulai aja yang ini. Jadi transaksi perdagangan harian yang secara real time di pasar reguler, entah itu di pasar semua saham ataupun khusus pasar yang saham-saham syariah saja begitu, itu tetap ada hukum ekonomi penawaran dan permintaan, supply demand.
Jadi supply demand ini tercermin di order book namanya. Jadi antrian beli bid, antrian jual sell. Jual berarti jual barang, kalau bid berarti mau antri beli barang ya, dalam hal ini barangnya saham gitu ya. Nah gitu ya. Jadi nanti harga harga dan permintaan yang banyak tadi akan mencapai harga kesetimbangan. Nah itu namanya order yang match order gitu ya. Nah ini kalau di order book horizontal, areanya harga kesetimbangan itu ada di paling atas ini gitu ya. Nanti kalau kalau terjadi transaksi menjual di harga bid yang tertinggi ini, maka kesetimbangan ada di sana. Kalau membeli saham di harga offer yang terendah, maka nanti kesetimbangan akan ada di sana gitu ya. Jadi fokusnya ada di baris pertama ini. Kalau di order book vertikal akan kelihatan di baris yang di harga itu akan berisi offer dan bidnya. Jadi kalau di sini nih total bid semuanya ada 6.900, total offernya ada segitu. Nah, maka pergerakannya sama namanya kesetimbangannya terakhir itu ada di 9.400 nih kalau ini. Kalau di sini bisa dilihat kesetimbangan terakhirnya 1.400 itu ada ini yang ini pas diambil di kesetimbangannya 9.375 nih. Kalau yang ini pas kesetimbangannya di 9.400. Jadi harga last itu harga setimbang terakhir, harga match terakhir, transaksi terakhir gitu ya. Nanti deh dijelaskan di bawah. Ini vertikal. Untuk yang biasanya akan melakukan transaksi yang cepat begitu, jadi dia tektokan gitulah nyebutnya, scalping namanya. Nah itu biasanya sukanya pakai order book vertikal. Tapi kalau ya saya itu kan sukanya kan pasang antrian order itu sudah sejak malam, kayak kita sudah membuat plan besok nyari barang di harga segini, besok jual barang ini di harga segitu, ya kalau kalau memang di hari itu akan sampai di harga itu ya kita dapat, kalau enggak ya enggak, karena kan bukan mata pencarian. Jadi kalau yang pakai order book vertikal biasanya dia yang mata pencarian hariannya memang pakai itu, atau ya memang dia lebih nyaman pakai itu ya. Tapi kalau yang order book horizontal ini kan daftar harganya kelihatan banyak nih kan, yang tampil itu full gitu, yang biasanya jarang-jarang buka pasar, jarang-jarang masuk pasar. Jadi masuk pasar kan sudah punya strategi, punya plan mau membeli atau menjual aja. Kalau detail itu kita ingin tahu eksekusi rencana, itu kita ingin tahu eh, sudah terjadi transaksi yang deal itu berapa saja, kan? Kalau sekarang ini hanya sampai di lot ini, kalau dulu ada siapa pembelinya dan siapa penjualnya, minimal itu dia foreign atau dia lokal. Sebelumnya lagi itu malah sampai dia menggunakan sekuritas apa nih. Yang beli itu pakai sekuritas apa, yang jual pakai sekuritas apa. Nah, itu sekarang ditutup nih. Jadi kita hanya sampai di sini. Data ini hanya ada di Indonesia ya. Di pasar saham yang lainnya nggak ada. Jadi OJK, BI, Bank PAM itu berusaha mengikuti kaidah perdagangan yang baik, yang fair gitu, itu ya memang harus tahu semua transaksinya. Ini kan transparan, perdagangan di pasar terbuka yang transparan, jadi semua ada pencatatannya dan semua bisa tahu datanya, walaupun datanya itu nanti pas semuanya sudah dirangkum kalau pasar sudah tutup, maka dirangkum, maka kita bisa mengambil data itu. Dari data itu kita bisa bisa menganalisa dengan berbagai macam cara. Nanti deh cara menganalisa saham itu nanti. Mungkin sekarang kita tahu dulu bahwa ini betulnya begini. Kelebihannya order book detail ini, dia ada jumlah akun yang mengantri.
Jadi misalnya di harga 9375 di bid ini ada antrian 412 lot yang itu antrian itu adalah miliknya 14 akun gitu ya. Jadi kita bisa menghitung rata-ratanya lah, oh segitu 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 gitu ya. Begitu juga di offernya. Itu dan ada detail namanya. Oke, tapi umumnya kalau saya cukup sampai di sini. Kalau saya mau tahu detailnya tentang ini ini sedang terjadi apa, atau kok dia kok harganya kok nggak gerak, atau dia geraknya terlalu cepat, nah itu di sini. Apakah di sini sedang ramai atau enggak, liquid atau enggak, itu ramai atau enggak ini jumlah jumlah akun yang ada di setiap saham gitu ya, itu liquid atau enggak gitu, sama transaksinya terjadi atau enggak. Oke, sekarang kita misalkan aja ada saham XYZA. Ini order booknya saya pakai yang horizontal, saya tambahkan kolom nomor baris. Di sini ada totalnya, ini total bid, ini total offer. Nah, bid ini, area bid ini namanya antrian uang yang menunggu penjual bersedia menjual sahamnya, barangnya di harga antrian ini. Nah, antriannya mulai dari, kalau di tampilan saat ini nih, ini di harga 54 gitu ya. Sedangkan di sisi offer itu adalah antrian yang akan menjual saham. Jadi tumpukan saham nih di harga-harga sekian. Ada dua di harga sekian, 350 lot saham di harga sekian. Jadi kalau di sini tumpukan uang, ada tumpukan uang di harga 54 yang itu senilai dengan 10 lot saham gitu ya, saham XYZA gitu. Nah, ini hanya nomor baris saja. Jadi nomor baris satu ini adalah baris kesetimbangan yang bisa terjadi. Jadi kalau di bid orang mau belanja, maka harga tertinggi, ya kan? Harga tertingginya ada, harga tertinggi antrian ada di baris satu ini. Sedangkan orang kalau menjual barang, harga terendahnya ada di baris satu ini, offernya ada di baris satu ini gitu ya. Nah, biasanya di sana di dalam order book ada warna-warnanya nanti. Kalau harga itu warnanya kuning, berarti dia harga penutupan kemarin gitu ya. Ini harga penutupan kemarin. Kemudian kalau dia merah itu berarti harga yang turun dari penutupan kemarin. Nah, kalau yang hijau berarti harga yang naik dari penutupan kemarin. Nah, proses jual belinya itu dalam satu lot berisi 100 lembar saham gitu ya. Paketannya sekarang itu satu lot isi 100 lembar. Dulu pernah ada pernah di BI itu tuh, di awal-awal dulu di zaman dahulu itu satu lot 1000 lembar. Kemudian turun jadi satu lot 500 lembar. Nah, sekarang di masanya satu lot 100 lembar. Ke depan ada wacana satu lot 50 lembar. Ke depannya lagi ada yang satu lot 10 lembar, ada yang sampai nanti di ujungnya adalah satu lot itu berisi satu lembar. Kalau di saham pasar saham Amerika itu satu lot isinya satu lembar gitu ya. Nah, begitu ceritanya. Jadi kita di pasar saham Indonesia itu diberikan datanya detail. Jadi harga yang terjadi transaksi setiap detiknya ada, terus siapa yang bertransaksi nanti ada, dia besaran transaksinya berapa ada, dia menggunakan sekuritas apa ada, dia itu orang asing atau lokal juga ada. Yang tidak diketahui adalah dia itu individu atau institusi, hanya itu saja. Itu kalau kita lihat lebih detailnya lagi ke dalamnya sebenarnya juga ada, cuman datanya akan jadi besar sekali. Oke, tapi ada itu ya. Nah, sekarang di dalam catatannya. Nah, jadi setiap saham itu harus ada tim pengendali dan liquidity-nya untuk memastikan bahwa akan terjadi antrian harga seperti ini di dalam order book, dan itu disusun oleh tim pengendali dan tim liquidity yang yang diwajibkan oleh aturan ya, gitu, untuk membuat antrian ini sehingga bisa terjadi perdagangan di sana. Nah, jadi kalau nanti kita temukan saham yang dia itu antrian ini tidak lengkap untuk di setiap harga, fraksi harganya, maka besar kemungkinan saham itu tuh
sedang tidak diurus oleh tim pengendali dan liquidity-nya. Biasanya itu saham bermasalah, lebih baik dihindari. Itu pasti sudah dalam pengawasan BEI itu kalau saham-saham seperti itu. Oke. Nah, jadi cukup dilihat saja itu. Kemudian begitu pasar dibuka jam 9, investor kebanyakan semua yang ada di pasar saham itu bisa masang antrian, ya kan? Nah, masang antrian sudah ada antrian awalnya yang dari tim pengendali dan begitu tadi. Begitu jam 9 dibuka persis, kemudian investor juga masang antrian yang bukan tim pengendali dan liquidity itu, kan? Ya kita sebut aja tim pengendali dan tim liquidity itu namanya market maker lah. Market maker itu ada banyak investor yang memasang antrian, kadang-kadang market maker akan mengurangi antrian awal yang sudah dipasang oleh dia, sehingga antrian di sini nih kebanyakan berisi antrian investor beneran. Jadi disitulah terjadi antrian perdagangan yang diharapkan gitu ya. Kita ngomongin yang idealnya dulu. Oke. Jadi proses order itu bisa selama dia masih mengantri belum match, maka kita bisa membatalkan ya. Begitu juga market maker yang memasang antrian awal tadi bisa membatalkannya. Nah, sekarang jika antrian di harga tertentu berkurang, jadi misalnya di harga dealnya di sini misalnya 55 berkurang, kemudian tim market maker tadi yang sinyal pengendali dan liquidity tadi itu kadang itu dia butuh menambahkan antrian lagi gitu loh. Nah, tapi kadang-kala juga dibiarkan oleh tim market makernya pengendali atau liquidity tadi supaya terjadi perubahan harga gitu ya, misalnya harganya terus naik atau turun gitu. Tapi kalau sampai dia hilang terus nggak ada antrian, biasanya sama dia ditambahin. Nanti kita bisa lihat di contoh kasusnya. Nah, jika match order terjadi begitu cepat, ya kan, terkadang tim market maker ini tidak akan menambah antrian, jadi dibiarkan kosong dulu. Terus sampai dia mulai setimbang lagi, baru nanti dia lihat harga-harga yang kosong akan dia pasang antriannya, gitu ya. Nah, setiap hari ada batas harga terendah yang disebut ARP atau rejection bawah, dan ada batas harga tertinggi yang disebut ARA atau rejection atas, gitu ya. Nah, informasi semua ini tentang harga-harga itu biasanya disediakan di atasnya. Kalau ini di sini nih, di aslinya, gitu ya. Di order book yang saya buat ini ditulisnya di bawah sini nih. Tapi umumnya bentuknya sudah bagus seperti ini. Oke. Nah, di sana ada banyak angka-angka pentingnya. LO itu limit lower, limit terbawah itu namanya harga ARB atau rejection bawah. Kalau di kasus ini berarti di 50 gitu ya. Kalau LH ini itu limit high, berarti dia harga tertingginya di 59. Ref itu 54, harga penutupan di hari perdagangan sebelumnya 54, biasanya warnanya kuning kan jadinya open, jadi hari ini dia dibuka di harga 55 gitu. Kemudian terjadi deal terakhir antara pembeli saham dan penjual saham itu ada di harga 55. Kemudian low itu harga terendah sampai saat ini sejak buka tadi jam 9 gitu ya, itu adalah di harga 52. Sedangkan high adalah harga tertinggi yang tercapai sampai saat ini dari buka pasar jam 9 tadi sampai saat ini adalah di harga 56 gitu ya, pada tampilan order book seperti itu. Oke, ini total antrian bid yang mau membeli saham, ini total antrian offer yang mau menjual barang saham, mau menjual saham gitu ya. Oke. Kemudian ini penjelasannya semuanya, kita mulai pakai contoh kasus saja. Jadi misalkan dari antrian ini, ya kan, kemudian jam sekian itu investor A memasang order buy. Kita anggap saja ini saham yang cukup lambat bergerak lah gitu ya. Investor A memasang order buy 10 lot di harga 55. Jadi di harga 55 ini si A beli langsung 10 lot, padahal antriannya cuma ada 2. Maka si A tadi hanya dapat 2 lot ini, karena yang antri di sini hanya 2. Dia nggak mungkin akan dapat barang di harga 56.
Pasti karena dia hanya bilangnya saya hanya pesan di harga 55 kok. Jadi 10 lot yang 55 tadi di harga 55 dia hanya dapat 2. Maka masih ada antrian 8 lot, ya kan? Dia punya duit 8 lot tapi belum dapat barangnya, maka harga ini akan pindah ke kiri ke bagian bid. Jadi harga 54 ini akan turun, semuanya akan turun ke bawah gitu ya. 55-nya pindah ke sini, antriannya 8 lot di sisi bid harga 55. Sedangkan di sisi offer 56-nya akan naik. Jadi nanti di sini 56, antriannya 350. Nah, jadinya begini. Oke. Ya, ini ada keterangannya. Oke. Nah, tidak ada perubahan di sisi LO, HI, dan LAS tidak ada perubahan karena ini masih transaksi di harga 55. Kemudian setelah jam berikutnya sekarang ada investor B. Jadi setelah kejadian si investor A tadi, nah sekarang ada investor B di jam tertentu. Yang setelahnya investor B itu menjual 20 lot di harga 55. Ingat ya, tadi yang 8 di sini adalah punyanya A nih, yang ngantri A nih. Investor A, kan? 8 lot, dia masih nunggu barang. Oh, ternyata B itu menjual 20 lot. Maka otomatis yang 8 lotnya ini, yang si A tadi pengen beli 8 lot, itu dipenuhi oleh si B. Gitu ya, habis dia. Harga 55 habis. Nah, sekarang si B itu kan mau jual 20 lot tapi baru laku 8 lot diambil oleh si A tadi. Maka dia masih ada sisa 12 lot barang yang pengen dia jual. Maka 55 tadi akan geser balik ke kanan lagi. Antriannya jadi 12 lot. 12 lot ini pasti punyanya B. Gitu kan? 56-nya akan turun, harga 56 akan turun. Harga 54 akan naik lagi. Gitu ya. Nah, ini ada keterangannya di situ. Bisa terbayang tuh sampai situ aja, terbayang tuh. Kalau saya mau eh, eh, membentuk harga itu bisa, syaratnya saya harus punya barang banyak dan punya uang banyak, cuma gitu aja. Nah, dan itu yang punya adalah tim market maker yang di dalamnya ada pengendali yang jelas punya saham barang banyak, barang saham banyak, dan ada liquidity provider yang punya uang banyak. Kan karena itu kan tugas mereka untuk memastikan ada likuiditas. Oke. Okay. Nah, sekarang di jam berikutnya ada investor C. Investor C ini dia punya barang banyak dan dia lagi butuh uang misalnya. Kita di pasar itu tidak tahu kepentingannya masing-masing yang jual dan yang beli. Jadi kita tidak ada urusan dengan kepentingannya masing-masing mau apa. Pada kasus ini investor C dia menjual barang miliknya itu 60 lot di harga langsung 53. Ingat ya, di sini harga 53. Oke, dia langsung lompat, dia nggak jual di 54. Kalau dia jual di harga 53, otomatis yang harus dihabiskan lebih dulu adalah yang 54, 10 lot. Maka dari 60 lot yang dia jual, dia serahkan akan terjual di harga 54 sebanyak 10 lot, ya kan? Kemudian karena di harga 53 hanya ada antrian 25, berarti 25 lot berikutnya akan terjual di harga 53. Maka 54 dan 53 akan habis antriannya. Oke? Akan habis. Nah, masalahnya si C ini tadi baru terjual 10 dan 25. Baru 35 lot terjual, padahal dia itu menjual 60. Berarti dia masih ada 25 lot yang belum laku. Maka harga 53 ini akan pindah ke kanan sana. Dengan antrian di sini 25 lot. Punyanya si C. Gitu ya. Nah, yang di harga 55 12 tadi ini kan antriannya B. Nah, dia turun. Jadinya di sini ada 53 25 lot. Oke, kemudian 55 punyanya B tadi 12 terus 56 57 58 59 gitu ya. Ceritanya begitu tuh. Nah, berarti ada harga yang kosong di sana, yaitu di harga 54. Ya kan, harga 54 kosong. Karena habis tadi waktu si C menjual di harga 53. Karena dia kosong, maka tugasnya si
tim market maker, tim pengendali atau liquidity yang ada di dalamnya itu, dia harus memasang antrian lagi, gitu ya. Maka karena yang dibutuhkan barang, yang bekerja adalah tim pengendali yang punya barang, dia akan pasang antrian di sana 175 lot, gitu ya. Nah, tapi nanti pokoknya asal yang naruh barang itu pasti pengendali. Tim pengendali barangnya, yang liquidity itu berarti pengendali uangnya, gitu ya. Nah, kan dia pasang. Ini hitungannya sudah hitungan mereka berapa pantasnya di sini, yang mereka mampu ya sudah segitu, atau yang mereka inginkan ya sudah segitu. Maka muncullah lagi daftar harga yang lengkap lagi. Nah, kalau selalu ada harga yang lengkap begini berarti di saham itu tuh market makernya bekerja dengan lagi aktif bekerja, gitu ya, dan mereka punya eh, modal yang besar, baik itu barangnya maupun uangnya, untuk memastikan saham ini liquid dan nyaman buat investor untuk bertransaksi, gitu ya. Semakin tinggi transaksi kan akan semakin besar hasilnya. Oke, kemudian ini sudah jadi. Sekarang ada di jam sekian. Di jam sekian itu tim market maker, itu tim pengendali maupun liquidity, itu pun juga punya kepentingannya sendiri, ya kan? Entah dia sedang butuh duit atau apa, kita nggak tahu kepentingannya dia apa. Nah, pada kasus ini terjadi ada kepentingan dari pemilik, misalnya investor A yang bagian dari tim investor tertentu yang menjadi bagian dari tim pengendali, dia sedang butuh duit. Maka dia akan pesan ke tim market maker, saya sedang butuh duit, tolong ini dijualkan dulu barangnya. Maka dia melakukan penjualan dalam skala besar. Begitu dia menjual dalam skala besar untuk memenuhi kepentingannya dia sendiri, ya kan, yang membutuhkan uang misalnya, maka dia harus menjual barang, maka terjadi penjualan yang sangat besar. Oke, kalau terjadi penjualan yang sangat besar sampai 5.000 lot seperti ini, maka di sini ini antrian 10 di harga 52, 15 di harga 51, 100 di harga 50, ini sudah habis. Dia pasti akan jual di harga 50, itu sudah mentok semuanya. Semuanya akan pindah ke kanan sana. Di bagian bid sudah nggak ada lagi antrian, karena 50 adalah L low, limit low, batas harga ARB. Jadi sudah nggak ada antrian lagi, dihabiskan oleh dia. Dan itu pun masih sisa. Di 50 ini akan ada sisa 4.875 lot. Dia masih ngancurin jual 4.875 lot, gitu. Oke. Nah, kadang-kadang tim market maker ini punya strategi tentang sahamnya sendiri, bahwa di harga-harga tertentu dia harus mengunci harga itu untuk sampai di masa sekian, karena ada kepentingan aksi korporasi yang akan dilakukan atau apa begitu ya, ada perhitungan tersendiri, maka dia harus mengunci di harga tertentu. Nah, bisa jadi misalnya pada kasus seperti ini kita bisa langsung lihat tuh, kalau ada antrian yang begitu besar, sedangkan yang di harga berikutnya itu antriannya relatif kecil-kecil, jauh di bawahnya, bisa berkali-kali lipat, itu sangat besar sekali, berkali-kali lipat dibandingkan di bawahnya, maka besar potensinya bahwa tim market maker sedang mengunci di harga itu. Nah, pada contoh kasus ini kan kita bisa lihat nih 4.800 terus menjelang jadi 375. Ini kita bisa menyimpulkan market makernya sedang mengunci di harga 50, gitu ya. Dia nggak ingin harga ini naik dulu, gitu misalnya. Nah, simpelnya gitu. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengendalikan harga seperti itu, ya. Nah, sekarang kasus berikutnya itu ada investor D. Dia membeli di harga 50 sebanyak 75 lot. Ingat ya, antriannya di sini. 75 lot dia beli, maka tetap aja di sini. Hanya berkurang lot overnya. Dia jadi 4.800. Jadi tidak mempengaruhi perubahan harga. Oke. Sedangkan pada proses ini tadi kan deal terakhir ada di harga 50, pasti kelasnya sudah jadi 50, low-nya sudah jadi 50, bukan 52 lagi, gitu ya. Nah, sekarang di jam 10 nih ada
bagian dari tim pengendali dan bagian tim market maker yang isinya pengendali dan liquidity provider tadi yang punya uang banyak dan dia pengen uh, mengumpulkan saham XYZ. Nah, ini lagi gitu kan, karena dulu dia pernah menjualnya misalnya. Nah, karena tadi dikunci oleh si si pengendali di harga 50, maka dia punya kesempatan untuk membeli di harga yang bawah. Itu salah satu gunanya. Tim pengendali akan mengunci di situ dulu. Bisa jadi ada tim market maker, bagian dari tim market maker yang beberapa waktu ke depan dia akan punya uang untuk membeli saham itu lagi gitu ya. Nah, pada kasus ini terjadi nih. Nah, jam 10 dia datang, orang yang bagian dari tim market maker tadi dia membeli 12.000 lot langsung di harga 59. Maka ini antrian 6.735 sudah habis belum? Sekarang harganya akan pindah semuanya ke kiri di antrian beli. Yang antri beli adalah ini nih, si orang yang bagian dari tim pengendali tadi. Ya, antriannya akan jadi begini. Yang jelas antriannya sisa ada 5265. Lot itu di harga 59. Gitu ya. Nah, harga yang di bawahnya kosong. Nah, kalau harga di bawahnya kosong, tugasnya market lagi tim pengendali sama liquidity. Karena ini disisipit, nah sekarang tim liquidity-nya yang masang antrian di sana, masang duit di sana. Saya mau beli di harga 58 1000 lot aja, 57 1000 lot aja gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi yang bawah ini sudah tim liquidity provider-nya yang memasang antrian. Nah, nanti investor juga bisa ikut-ikutan di situ. Tapi biasanya investor yang punya barang dia otomatis sangat senang kalau ada harga yang mentok ke atas seperti ini. Tidak ada antrian di over. Ini namanya mencapai harga arang. Dia naik mentok. Kalau yang tadi kan ini mencapai harga terbawah, mentok. Artinya turun mentok. Gitu ya. Ini sangat tidak disukai nih oleh investor retail kayak kita. Nah, kalau yang ini nih kita suka nih. Kalau video kayak kita ini kita suka nih. Nah, itu biasanya terus pada jual gitu ya. Kesempatan jual nih harganya udah tinggi mentok ya, naik mentok. Kan naiknya bisa panjang, bisa banyak banget gitu. Kalau naik dari 50 sampai 9 ini kan konon sudah 18% ya, gitu ya. Ya kan hanya dalam waktu berapa ini tadi jam 9.40 hanya dalam waktu 20 menit saja. Uh, Kalau tadi si D beli 75 lot di 50, jam 9.40 dia bisa jual di jam 10 di harga 59, itu dia udah dapat untung 18% gitu ya. Nah, di jam 11 ini ada investor yang sudah punya barang itu lama, itu ada jual 265 lot di 59 kesempatan, kemudian mentok gitu ya. Maka antrian di harga 59 hanya jadi 5.000. Tinggal tinggal 5.000 lot lagi gitu ya. Tapi ini masih antriannya tim pengendali, belum ada investor yang mau ngantri beli di situ gitu ya. Karena ini bisa berubah, nanti terus berubah, lama-lama berubah, investor mulai antri di situ juga. Ini masih jam 11 pagi, tutupnya itu masih jam 4 sore, jadi masih bisa ada banyak hal yang terjadi. Kalau kita melihat hanya dalam waktu 20 menit saja, tim market makernya itu bisa membalikkan dari yang mentok bawah sampai mentok atas, maka potensinya dia juga akan bisa segera membalikkan ke mentok bawah lagi. Itu yang repot. Nah, karena ada hal seperti itu, bisa terjadi seperti itu kan, kita nggak tahu kepentingan di dalamnya tim market maker tadi ya kan, kita nggak tahu sama sekali. Tapi yang jelas karena dia punya barang banyak, dia punya uang banyak, ya dia memenuhi kepentingannya, terus terjadi kejadian nyatanya di lapangan seperti itu, ya mau apa lagi ya. Ya kita yang retail ya mau nggak mau ya kalah saing ya kan, ya itu ya ceritanya. Nah, maka kita harus bisa memilih saham-saham yang relatif itu agak berat bagi si tim market maker untuk melakukan transaksi yang dalam jumlah besar seperti itu. Karena antriannya setiap hari itu biasanya banyak sekali. Bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu, harganya pun juga
enggak yang kecil-kecil begini, misalnya harga 5.000, 7.000 gitu kan, butuh modal yang gede banget itu untuk memindahkan dari harga mentok atas sampai mentok bawah itu kan butuh modal yang sangat besar sekali. Nah, hal seperti itu yang kemudian lama-lama akan disebut sebagai blue chip gitu ya. Saham-saham blue chip. Nah, itu pasti market kapitalisasinya besar-besar. Ya, itu secara otomatis itu sudah secara otomatis kan. Kalau dipikirkan, dilihat di video yang kemarin-kemarin lagi, yang sebelum-sebelumnya nanti kan akan ketemu sendiri logikanya begitu. Jadi harga itu bisa dibentuk karena ada kepentingan. Harga yang terjadi adalah hasil dari kepentingan. Kalau ada investor yang kepentingan beli, maka harga ada potensi naik. Kalau ada investor yang punya kepentingan jual, maka ada potensi harga jadi turun, gitu ya. Tergantung dia mau bagaimana, gitu ya. Sekarang tinggal banyakkan mana. Nah, berarti kalau tinggal banyakkan mana, maka yang paling menangan itu kepentingannya, yang paling berpengaruh adalah kepentingannya orang yang punya barang banyak dan punya uang banyak, gitu. Kan itu yang harus dijagain. Ya kan, kalau tinju pun kita juga milih, wah ini kalau lawannya udah badannya gede, tenaganya gede ya, kita juga mikir-mikir juga kalau untuk melawan dia gitu loh. Daripada ngelawan, mending kita ngikutin dia aja kan, gitu ya ceritanya ya kan, gitu. Jadi kita ini kalau ditinju ya kita hitungannya ya petinju kelas bulu sangat ringan sekali yang ditiup aja ambruk gitu loh, sedangkan sedangkan market maker yang berisi orang yang punya pihak-pihak yang punya barang banyak dan pihak-pihak yang punya cash banyak, uang banyak, itu ya seperti juara tinju kelas berat begitu. Nah, jadi begitu dia turun ikut ada kepentingan yang harus dia um, kerjakan, wah kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika dia kepentingannya itu nggak ada, dia hanya bertugas sebagai memenuhi aturannya BI bahwa dia harus menjaga likuiditasnya perdagangan saham, itu nyaman tuh buat kita yang kelas-kelas acak-acak begini untuk bisa menikmati perdagangan ya. Tetapi tensinya market maker begitu, kita juga bisa membuat strategi untuk mengikuti mereka saja. Pasti mereka punya kepentingan tertentu yang akan berlaku seterusnya. Kan mereka nggak mungkin datang ke pasar saham itu untuk bagi-bagi duit, sedekah. Nggak mungkin. Jadi kalau mereka beli, pasti mereka sudah punya gambaran ke depan bahwa saham ini harganya itu bisa mencapai sekian gitu loh. Makanya pasti dia beli. Dia nggak mau jual barang rugi, itu nggak mau, pasti dia akan cari untung ya kan, karena ini pasar kapitalis. Jadi istilahnya nyumbang itu nggak di pasar, nyumbang itu nanti pakai organisasi kemanusiaan misalnya atau apa, non profit gitu ya, bukan di pasar. Pasar mah tempatnya nyari duit ya, gitu di pasar kapitalis ya. Dari sini kita sudah tahu tentang bagaimana mekanisme harga itu terbentuk, ya kan? Caranya, mekanismenya untuk menaikkan dan menurunkan. Kita akhirnya tahu bahwa di sana ada satu tim yang memang ditugas, yang menjadi kewajiban sesuai aturan harus ada agar pasar itu jadi liquid. Tetapi dia juga punya kepentingan, kadang-kadang kepentingannya harus terpenuhi dulu. Jadi tidak hanya sekedar menjaga likuiditas seperti aturannya BI, yang dia punya kepentingan ya dia jalankan dulu. Konflik kepentingan ya terserah, konflik kepentingan ya nggak apa-apa, yang penting kan tugasnya dia tercapai, dia kepentingannya juga terpenuhi kan, gitu kan ya. Ya, jadi nanti dari sini setelah kita memahami seperti ini dengan data yang kita dapat dari proses perdagangan setiap hari yang bisa per mikrosecond ini, tadi ada harga, ada lot yang biasa disebut volume, kemudian ada pelakunya, ada yang asing, ada yang lokal, itu dia pakainya sekuritas apa, ketika dia beli, ketika dia jual, semua data lengkap itu ya kan, itu bisa dijadikan bahan analisa. Nah, analisa untuk membuat kita mengatur strategi kita mau
melakukan investasi itu kita akan membeli di harga berapa, ya kan? Dengan pandangan bahwa dengan hasil analisa bahwa ini ke depan memang potensinya saham ini baik dan dia bisa memberi kita nilai tambah keuntungan, gain dari hasil investasi kita. Investasi kita akan bertambah nilainya, gitu ya. Nah, itu akan kita bahas di berikutnya aja deh, oke? Sampai sini aja ya. Udah kan? See you.